Selamat pagi warga Yakum yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali melakukan karya di unit kerja kita masing-masing. Mari kita awali pekan kerja di minggu ini dengan mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saya antarkan. Bapa yang baik, yang kami puji dan kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa atas karunia-Mu sepanjang kehidupan ini. Sampai pada detik ini, kami masih Tuhan izinkan melakukan pelayanan di unit kerja kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami ingin melandasinya dengan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami semua untuk dapat menerimanya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah ketaatan kepada Tuhan. Ayat nasnya diambil dari Hosea 8 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Yang demikian sabda Tuhan. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Bapak Ibu, Saudara warga Yakum yang terkasih, kita hidup di dunia ini berdampingan dan berhubungan dengan banyak orang. Mulai dari keluarga kita, tetangga, rekan kerja, bahkan berbagai pertemanan yang kita lakukan dengan orang lain di seluruh penjuru dunia ini. Dan dalam membentuk relasi tersebut, selalu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai ketentuan dan juga aturan yang diajarkan untuk dilakukan supaya mewujudkan kehidupan yang baik, kehidupan yang rukun dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Saat kita bekerja pun tentu ada peraturan yang harus kita taati bersama demi terwujudnya pelayanan yang baik, pelayanan yang sungguh memberikan dampak positif bagi orang-orang yang hadir kepada kita, orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Dan terlebih yang utama, ketika kehidupan kita dengan Tuhan, kita berelasi dengan Tuhan, kehidupan yang diizinkan Tuhan untuk kita jalani ini pun ada aturan mainnya yang harus kita taati bersama sebagai kita orang yang percaya kepadanya. Karena ketika kita tidak taat pada aturan-aturan yang ada, kita tahu sendiri apa yang akan terjadi. Akan ada ketidakteraturan di mana-mana. Relasi yang terjalin tidak akan baik-baik saja. Pekerjaan yang dilakukan pun akan muncul berbagai persoalan.
Terlebih ketika kita tidak taat kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Kita tahu bagaimana akibatnya ketika Tuhan tidak berkenan kepada kita. Warga Yakub yang terkasih, begitu juga dengan yang terjadi pada umat Israel pada waktu itu yang telah kita baca dari Hosea 8 ayat 11 sampai 14 tadi. Mereka melakukan berbagai pelanggaran, mereka melakukan ritus-ritus yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dituliskan bahwa bangsa Israel melupakan pembuatnya, melupakan penciptanya. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana keadaan dan tingkah laku umat Israel yang sudah begitu parah secara moral. Tuhan menyebut dirinya sebagai pembuat Israel, sebagai sebuah pengesanan bahwa eksistensi kehadiran Israel tidak bisa terlepas dari penyertaan Tuhan. Meskipun sudah dituliskan pengajaran dari Tuhan, namun tidak diindahkan oleh mereka. Mereka memilih untuk hidup semau mereka, melakukan berbagai dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Warga Yakub yang terkasih, dalam pelayanan kita pun setiap hari ada SPO sebagai acuan dalam pelayanan kita, dalam mengerjakan tugas kita. Juga ada berbagai aturan yang harus kita taati bersama. Walaupun seringkali juga cepat terjadi perubahan karena muncul kebijakan-kebijakan baru, tentunya untuk pelayanan yang lebih baik. Memang tidak mudah untuk terus mengikuti setiap perubahan dengan cepat, sesuai aturan, sesuai SPO yang ada. Namun mari kita pahami bersama, sesungguhnya apa sih yang harus kita lakukan dengan SPO dan aturan tersebut? Mengapa harus dilakukan? Mengapa harus diterapkan dalam pelayanan kita? Tentunya karena kita ingin bertumbuh untuk pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan ketika Tuhan menghendaki kita taat kepadanya, adalah supaya kehidupan kita berjalan dengan baik, sesuai dengan tatanan Allah, dan supaya kita terus diberkati oleh Sang Pembuat kehidupan. Mari segenap warga Yakub kita tingkatkan ketaatan kita kepada Tuhan, ikuti kehendak-Nya, lakukan perintah-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita, melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing sesuai ketentuan dari Tuhan untuk pelayanan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengarkan, kami renungkan. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk melakukannya, untuk kami semakin taat kepadamu, semakin taat terhadap hal-hal yang harus kami lakukan di tempat kerja kami masing-masing, sehingga tugas pelayanan yang kami lakukan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh yang sehat pemberian Tuhan. Kiranya kami semua terus dapat mempertahankannya dengan baik. Saudara-saudara kami yang sakit, kami mohon Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri kesembuhan, sehingga dapat kembali berkarya melayani bersama untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berserah untuk aktivitas pekan kerja di minggu ini hanya kepadamu. Haleluya. Amin.
Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati.